Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan pengendara motor di Merauke ditilang polisi karena tidak menggunakan helm. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan 5 liter. Panitia Seleksi CPNS Pemprov Papua Selatan temukan peserta yang palsukan surat rekomendasi MRP. Sudah lebih dari 2 tahun, warga Merauke harus bersusah payah membeli minyak tanah. Kalaupun ada, warga harus antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah 5 liter minyak tanah. Seperti yang terlihat di pangkalan minyak tanah di Jalan Para Komando, Merauke, Papua Selatan. Warga sudah antre sejak pukul setengah 7 pagi, padahal pangkalan baru menjual pukul 9 pagi. Yanto, salah seorang warga mengaku harus berjuang untuk mendapatkan minyak tanah. Kendati sulit, Yanto tetap tidak ingin beralih ke gas LPG. Menurut dia, gas LPG lebih rumit dan berbahaya. Cukup lama? Kita ngantri nggak lama kalau yang... Oh, nggak lama Pak ya? Pak, masih sulit dapat minyak tanah Pak? Masih sulit? Ya? Masih sulit dapat minyak tanah? Oh, lumayan juga lah. Juga ya? Juga, ya. Kita harus ngantri beberapa minggu. Oh, baru dapat ya? Ya. Pak, di jatah berapa ini Pak? Kalau ini kita... 5 liter ya? Ya. 5 liter. Pak, tidak ada niat untuk beralih ke gas LPG? Sementara belum. Belum ya? Kenapa Pak? Kenapa? Mungkin kita mahal? Berita-berita sekarang agak susah LPG. Oh gitu. Terus mungkin resikonya juga kita masih belum ada edukasi untuk terkait dengan masalah. Jadi masih LPG. takut gitu Pak ya? Iya. Ngantrinya tadi jam berapa jatahnya nih? Jam 8. Jam 8. Cukup lama juga ya Bu ya? Dapat berapa liter Ibu? Kadang-kadang dapat 10. Ibu sekarang ini masih sulit cari minyak tanah Ibu ya? Ya. Masih sulit ya? Ibu tidak ada niat untuk gunakan gas LPG Ibu? Tidak. Tidak ada ya? Setiap pangkalan minyak tanah di Merauke diberikan jatah menjual minyak tanah ke masyarakat 2 kali dalam sebulan sesuai pasokan yang diterima, sebanyak 2 ton untuk sekali dropping. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Berbagai cara dilakukan pelamar agar bisa lolos seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Hal ini terbukti ketika panitia seleksi menemukan salah satu calon peserta memalsukan surat rekomendasi yang dikeluarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan. Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Albert Rapami, kejadian ini sungguh mengejutkan banyak pihak. Peserta yang memalsukan surat rekomendasi sudah didiskualifikasi dan dinyatakan gugur. Dari hasil laporan masyarakat tersebut, ada MRP mengeluarkan berita acara kurang lebih 6 orang yang dinyatakan bukan orang asli Papua, tetapi mendaftar di formasi orang asli Papua. Dari 6 orang itu, 1 orang disinyalir menggunakan rekomendasi palsu atau yang di-scan. 5 orang itu karena kesibukan, karena orang yang banyak sehingga MRP tidak bisa memeriksa secara baik, tetapi sudah dipastikan bahwa 6 orang tersebut bukan orang asli Papua. Dan ada juga 1 orang yang mungkin belum lama berdomisili. Hasil penelusuran kami belum lama berdomisili di Merauke, langsung mengikuti seleksi. Saat ini panitia seleksi dan Badan Kepegawaian Nasional sedang melakukan proses akhir sebelum hasil tes CPNS diumumkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kodam 18 Kasuari saat ini masih terus melakukan uji coba program makan siang bergizi gratis di Papua Barat. Uji coba terus dilakukan agar dapat mengetahui porsi yang pas saat program ini berjalan. Pengujian dilakukan untuk berbagai tingkatan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Pangdam 18 Kasuari, Maijen Jimmy Ramos Manalu mengatakan ada 6.000 siswa yang akan diberi makan bergizi gratis oleh Kodam. Jadi kita sedikit banyak sudah melakukan evaluasi
yang mana untuk melakukan pengelompokan wilayah-wilayah mana yang bisa dilaksanakan kegiatan termasuk jumlah sekolah. Kita di sini hasil juga dari beliau kemarin pendapat kami ada 20 sekolah, baik itu tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Jumlah murid yang dilayani itu kalau nggak salah tersebar di Kodim dan Korem sekitar hampir 6.000. Program makan bergizi gratis di tanah Papua belum berjalan karena sebagian besar masih terkendala pembiayaan. Pembiayaan makan siang gratis di Papua tidak sama dengan di Pulau Jawa karena harga sembako di Papua lebih mahal. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.